ayat Markus 14:51 sampai 52 Anda anggap sampah? Oh ya silakan. Itu kan kitabmu gitu loh. Kitabmu sendiri dianggap sampah. Bagaimana dengan kitab orang lain? Ayat lucu. Suaranya kamu itu nggak usah dimuter gemeter seperti itu. Ayat lucu. Kerbau kan dihakimi. Takut aku. Aduh, takut aku. Selamat malam Pak Sopan Sambiring. Saya mau minta penjelasan dari Anda. Sebetulnya roh-roh itu apa sih? Dan apakah roh itu ada dalam tubuh Anda? Mbak Bu, kamu istirahat saja, sudah malam. Ayo Pak Tua istirahat. Sudah malam, ini domba liar nih. Muka keriput, pantat keriput, istirahat. Kamu waktunya istirahat, sudah tua, muka keriput, pantat keriput ini. Ini suaranya sudah gemetaran ini. Sudah gemetar. Pak Tua, kakek tua ini. Waktunya istirahat kamu, Kak. Domba. Pak Romi yang mana? Itu bukan Pak Romi itu. Pak Romi sudah mati, bangkit lagi, berangkat ke surga sudah. Ini bukan Pak Romi nih. Memang siapa yang debat sama Pak Tua itu? Debat sama Pak Tua, keriput muka dan pantatnya. Pantatnya loh keriput-keriput itu. Banyak gunung kecil-kecilnya pantatnya, sama keriput-keriput. Kamal, kamu kira saya debat sama Pak Tua itu? Enggak, rugi saya debat sama orang tua. Ntar kalau saya menang dibilang, oh iya karena debat sama orang tua. Ada rugi yo. Ntar dibilang Pak Luput kurang akhlak. Ntar dibilang Islam ndak akhlak. Debat kok sama orang tua. Cari yang muda po, gitu. Kan ndak enak, serba salah kita ini muslim ya. Elah ya, dombanya sudah keriput-keriput seperti ini. Apa ini pendeta? Pendeta juga Pak Tua ini. Coba tanyakan, pendeta ndak Pak Tua ini? Memang pendeta itu apa tua-tua sudah? Seret-seret gitu. Jalannya seret-seret kaki yo. Pak Tua, coba suaranya jangan dibikin gemeter seperti itu. Malah tampak lebih. Kamu umur berapa kamu? Hah? Kamu umur berapa Pak? Kok suaranya sadis banget ya? Ada gemeter-gemeternya gitu. Kalau kamu pegang air ndak goyang airnya. Kalau air di gelas gitu dipegang gitu, ndak goyang Pak. Gitu Pak Lopot, jawabnya al-maut alaikum ya ahlin nar gitu.
Ini ditanya seperti itu marah. Pak Tua, kamu umur berapa kamu? Suaranya kamu itu nggak usah dimuter gemeter-gemeter seperti itu. Nggak pakai di jangan sadis kamu. Tampak ketuanya. Kamu umur berapa kamu? Ayo coba saya tanya. Bapak ini umur berapa, Pak? Sepertinya Bapak ini awet muda ya. Jangan suka ngempet-ngempet marah, yo. Coba saya bentar lagi mau diskusi tentang Yesus ya. Coba saya mau tanya dulu. Kamu Bapak ini umur berapa? Bapak ini gigit batu misi kuat, tak? Oke. Saya mau tanya nih Pak Sopan Sembiring ya. Anda kan dari tadi siang denganku kan gontok-gontokan nih masalah Al-Quran ya kan. Nah sekarang saya tanya balik Anda. Di Markus 14 kalau nggak salah 51 sampai 52 tuh yang lari telanjang yang cuman pakai kain lenan di Taman Getsemani itu siapa? Ayo jawab ya. Itu siapa tuh yang lari telanjang gitu loh? Tuh oknumnya siapa gitu? Apakah itu yang disebut Roh Kudus gitu loh? Sudah Bapak Tua itu tanyakan, misi kuat enggak gigit batu? Misi kuat enggak gigit batu? Oh gitu jawabannya ya. Jadi jawabannya yang betul seperti itu ya. Al-mautu alaikum ayya ahlinar. Enggak Pak Lopot. Aku baca tuh di Markus 14 51 52. Sewaktu Yesus mau ditangkap, itu ada orang gitu loh yang telanjang gitu loh, yang lari telanjang mau ditangkap. Itu nih orang gila atau siapa gitu tuh ketika Yesus mau ditangkap? Apakah itu yang namanya Roh Kudus gitu loh? Nah makanya betul Pak Martin bilang ya. Itu ketularan itu Yesus mungkin yuk. Tua, saya minta maaf ya. Saya minta maaf Pak Tua ya. Aduh, sebetulnya saya mau nanya dengan sebenarnya. Pak Tua coba, Pak Tua. Pak Tua. Bapak ini umur berapa sih Pak? Tampaknya Bapak ini mesti sehat walafiat ya. Coba saya nanya serius ini, serius. Serius Pak, serius. Demi Allah saya. Udah saya tanya itu di Markus 14 ayat 51 sama 52. Itu yang lari telanjang siapa? Saya kan orang Islam, orang Muslim, nggak tahu tuh oknumnya siapa tuh yang lari telanjang di Taman Getsemani ketika Yesus mau ditangkap. Itu siapa tuh yang lari tuh, yang cuma pakai kain lenan aja, terus yang mau ditangkap dia lari telanjang. Nah itu tuh saya ingin tahu oknumnya siapa gitu loh. Ente kan nih Kristen, mungkin ente bisa jawab, bisa tahu gitu, bisa jawab siapa itu tuh. Jangan-jangan itu Pak Sopan. Iya, 29:30 itu kisah para rasul 29. Kan saya sudah pelajari dalam-dalam. Kalau sepintas kita baca memang begitu kalau kita guru-guru. Ya,
Maka waktu itu aku kan gak bisa menjawab, harus pelajari utang saya dulu gitu. Tapi saya lega hari ini, telah bisa saya bayar. Oke ya, sudah selesai saya bayar. Ayat 29 itu merujuk pada silsilah. Baca Matius 1 ayat 1 itu ya. Dia akan merujuk ke sana. Dalam ayat lain, seorang dari keturunan Daud, yaitu Kristus, yang akan duduk di atas tahtanya Daud. Itu penjelasannya, jangan berdiri sendiri. Kalau sepintas iya, makanya saya tidak menyalahkan Anda, tidak. Kalau kita sepintas baca memang begitu. Apalagi kalau niat kita sudah ada seperti itu, ya saya sudah mempelajari dalam-dalam tentang itu. Kata kuncinya didudukkan di atas tahtanya Daud itu. Ayat 29 merujuk kepada silsilah aja itu. Oke ya mungkin tidak bisa saya puaskan hati Anda sekarang ini, tapi saya lega bisa saya membayar utang, sebab saya sudah mencari memasuki 3 Zoom itu untuk membayar utang itu. Ternyata ya saya berterima kasih, walaupun jawaban saya mungkin tidak merasa terpenuhi, tapi itulah yang saya bisa katakan hasil pembelajaran saja. Oke ya. Itu kan di situ kan ada seorang muda, itu orang muda loh Pak. Oh iya, sekarang kan udah tua. Kalau dulu muda. Saya kalau sampah nggak usah saya layani, buatlah yang bermutu, yang mau saya menjawab. Kalau seperti sampah itu, Malino itu sampah, sama dengan Anda itu. Sudah adek, layani sudah itu adek. Saya mau nyimak saja. Aduh, perut saya sakit adek. Layani sudah Pak Sembiran itu. Siapa Pak? Siapa namanya? Cuma saya tetap tanyakan umurnya berapa, misi kuat gigit batu ndak? Loh, kok sampah? Itu saya tanya bener itu ayatmu gitu loh, masa dibilang sampah sih? Gue tanya bener kan, gue tanya itu yang lari telanjang itu siapa? Lu tinggal jawab pakai ayat lagi gitu loh. Kok sampah? Ayat sendiri dibilang sampah. Kalau modelmu saya anggap sampah, saya buang. Tapi kalau pertanyaanmu bermutu seberat apapun, saya berusaha dengan sekuat tenaga. Saya akan keliling-keliling mencari jawaban. Kalau sampahnya buang aja, sama Juma Linda itu sama sampah itu. Ada lagi beberapa itu sampah, udah bagi saja itu. Ayat Markus 14 51 sampai 52 Anda anggap sampah? Oh ya silakan. Itu kan kitabmu gitu loh. Kitabmu sendiri dianggap sampah. Bagaimana dengan kitab orang lain? Saya bertanya dengan benar gitu loh. Bertanya ke Anda yang bagaimana dengan Markus 14 51 sampai 52. Ini di sini ada seorang muda yang lari telanjang, cuman pakai kain lenan di Taman Getsemani. Ngapain telanjang di Taman Getsemani? Gitu loh, itu yang saya tanyakan. Ngapain dia telanjang di Taman Getsemani, terus dia lari telanjang gitu loh. Itu kan ada ayatnya. Markus 14 ayat 51 sampai 52. Kok dianggap sampah? Udah kalau gitu aku bertanya Keluaran 21 28 sampai 29 tuh. Kok bisa gitu loh ada ayat yang menghakimi lembu. Coba Pak Romi jelaskan. Mohon maaf lucu gitu loh, coba buat saya lucu. Boleh dong
ya kan? Oke ya, saya mencoba, tapi pertanyaanmu itu sebetulnya jenis sampah juga itu. Termasuk jenis sampah pertanyaanmu itu. Itu tentang undang-undang daripada hukum Taurat. Kalau ada hewan yang kita pelihara, dia merusak barang orang lain atau menanduk seseorang, siapakah yang bertanggung jawab? Itu yang diceritakan di sana, bukan menghakimi. Itu undang-undang hidup di Yahudi Israel. Misalnya kalau ada anjing gigit orang, siapa yang bertanggung jawab? Sebelum saya tuntas menjawab pertanyaan itu ya. Ada sapi menanduk orang, siapakah yang bertanggung jawab? Silakan kamu jawab dulu. Tentang ayat itu, pertanyaanmu yang membuat dia jadi sampah. Pertanyaanmu membuat jadi sampah, oke ya. Kok tanya balik? Justru saya tanya Anda gitu loh. Itu kan di perjanjian lama kan? Ada hukum seperti itu, kok kejam sekali? Ya kan? Kan yang punya binatangnya kan nggak tahu. Gitu loh. Itu satu. Yang kedua, walaupun tahu, ya sudah diperingatkan kalau menanduk orang, ya jangan dihukum mati lah. Masa Tuhan kejam menyuruh orang menghukum mati karena gara-gara kerbau menanduk orang? Ya memang harus bertanggung jawab yang punya yang punya kerbaunya. Ya minimal dihukum lah. Itu loh. Disembelih kek, itunya binatangnya jangan dilemparin, dihakimi begitu. Ya itu kan dihakimi namanya, itu kan di dalam narasi ceritanya dihakimi kan, dilemparin gitu kan. Ya tinggal dipotong aja, kenapa? Dibagikan dagingnya kan enak. Ya kalau menurut gue seperti itu gitu loh. Ya walaupun di zaman sekarang kalau seandainya ada yang seperti itu, ya yang punya ini harus tanggung jawab. Minimal dengan materi, ya mengganti dengan materi atau di penjara. Nggak boleh dibunuh. Kok Tuhan kejam nyuruh membunuh? Kamu ini dikasih pertanyaan, mengerti ndak maksudnya pertanyaannya Pak Ade itu kamu? Waduh, ini kok tanya kalau ada anjing, kalau ada itu jawab saja sudah, ndak usah dikasih perumpamaan. Pak Tua, Udahlah, kalau pengetahuan cetek itu sampah, jadi semuanya itu. Saya bilang kamu sampah itu. Dua-duanya kamu tanyakan sampah. Pertanyaanmu yang membuat kamu sampah. Iya. Siapa yang akan bertanggung jawab? Kalau tidak ada yang mau bertanggung jawab, maka binatang itu harus dimusnahkan. Paham gak itu? Kalau pengetahuan mencetek, ya udahlah, saya buang ke sampah semuanya nanti kalau kamu bikin PN. saya tanya sama kamu, ini pertanyaan sampah apa bukan ini? Yesus itu manusia apa Tuhan? Coba jawab dulu itu pertanyaan saya. Yesus disingkat, tidak pakai panjang-panjang jawabannya. Yesus itu manusia atau Yesus itu Tuhan? Jawab. Kok pengetahuannya? Saya itu baca dari narasi, dari narasi ayatnya. Pasokan 9. Tapi pengetahuanmu tidak sampai. Apa kamu pernah tinggal di desa atau belum? Aku tanya dulu kamu. Apa kamu pernah tinggal di desa apa belum? Coba kamu jawab itu pertanyaan yang singkat ini supaya nanti saya jelaskan. Silakan, apa kamu pernah tinggal di desa atau belum? Saya cuma tanya ini saja. Yesus itu manusia, menurut kamu, Yesus itu manusia atau Yesus itu Tuhan? Jawab. Saya ini orang kampung.
Ya, bapak saya petani. Ya, kakek nenek saya petani. Ya. Kakek saya tentara. Tinggal di desa. Jadi pengen tahu riwayat saya nih. Begini. Di situ kan di situ kan ada kerbau nih, ya, di dalam narasi ceritanya kan menanduk orang. Nah, si kerbaunya itu dihakimi, dilemparin, des itu kan, itu di ayat 4, ayat berapa tuh, ayat 28-nya kalau nggak salah ya, dilemparin sampai mati. Nah, yang punyanya nggak boleh dibunuh karena apa? Nggak tahu kan. Nah, yang di ayat selanjutnya sudah diperingatkan yang punyanya. Nah, ternyata masih menanduk juga. Berarti harus dibunuh dua-duanya. Ya, itu salah. Kalau untuk dihakimi, untuk dimusnahkan, oke lah dimusnahkan. Ini kan dilempari kan. Disengsarain dulu gitu loh. Itu nggak boleh, nggak hewani, nggak manusiawi gitu loh. Coba lihat aja dulu itu, coba baca ceritanya, narasi kisahnya. Ya memang yang punyanya yang harus tanggung jawab. Tapi nggak dihukum mati pula. Ngapain dihukum mati? Karena kesalahan binatang, yang punyanya dihukum mati yang nggak bisa. Minimal ada ganti rugi material. Nah, yang punyanya dihukum penjara. Itu bener. Ya berarti Tuhan Anda kejam banget kalau begitu. Ya udah, akuin. Aku ingin apa sih kalau mengakui? Saya ancam dulu ya. Saya ancam dulu. Tidak mungkin dijawab kalau saya ancam seperti ini. Kalau itu pertanyaan saya dijawab, berarti Pak Tua ini masuk di kandangnya singa. Saya ancam dulu Pak Tua ini. Kalau pertanyaan saya yang barusan saya lontarkan itu dijawab, berarti Pak Tua ini masuk kandangnya singa ini. Coba berani jawab enggak? Pak Tua, kalau kamu berani masuk di kandangnya singa, jawab pertanyaan saya ini ya. Coba pertanyaan saya Pak Tua. Kalau kamu berani jawab pertanyaan saya ini, berarti kamu berani masuk di kandangnya singa ini ya. Coba dijawab pertanyaan saya ini. Yesus itu manusia ataukah Yesus itu Tuhan menurut kamu? Jawab. Udah, kalau kamu sudah pengalaman di desa, baru saya bisa menerangkannya secara jelas. Kalau orang kota tidak paham itu. Karena saya juga orang desa, jadi saya paham tentang binatang-binatang begitu. Setiap di desa itu kan kita bebas memelihara binatang-binatangnya, hewan-hewan itu. Sapi, kebo, apa, semuanya itu kan. Bebas kita di sana memelihara. Dengan catatan ada aturan di desa. Tidak boleh mengganggu orang lain dari peliharaan kita itu. Kalau sapi misalnya, nggak boleh merusak tanaman orang lain. Kalau merusak ada undang-undangnya. Kalau yang punya itu tidak mau bertanggung jawab, maka hewan itu akan dimusnahkan. Caranya orang Yahudi itu memusnahkan dulu kan dilempari dengan batu gitu. Kalau kamu udah tinggal di desa, paham undang-undang di desa itu, kamu tidak akan sulit mencari jawaban di kitab Keluaran itu. Ada sapi menanduk orang, ya, itu kan merusak itu. Siapa yang bertanggung jawab? Ya, siapa yang bertanggung jawab? Apalagi kalau sapinya udah gila gitu, tidak ada lagi yang mau mempertanggungjawabkan. Maka salah satunya jalan apa? Sapinya harus dimusnahkan, harus dilempari dengan batu sampai mati. Ya, kalau kamu udah tinggal di desa, tahu undang-undang di desa itu, akan kamu pahami. Itu udah paham belum? Mestinya udah paham. Oke ya, bukan sapinya dihakimi, enggak, harus dimusnahkan gitu ya. Oke ya, kalau kamu pernah tinggal di desa, tahu undang-undang desa itu, kamu segera paham apa yang saya katakan.
itu mau tanya kronologi kamu, adai. Bilang saja, kakek kamu presiden. Curhat ini. Ini jadinya curhat ini. Ini Pak Tua ini, kaum muslimin dengarkan, Pak Tua ini curhat. Ini mulai curhat ini. Ini curhat ini sekarang. Ini bukan asumsi konyol lagi nih. curhat dia. Aduh, kasihan saya sama kamu, Pak. Pak Spam beringin. Saya kasihan sama kamu. Sebagai rasa kasihan saya sama kamu, sama Pak Spam beringin, saya minta segera bertobat ya, kembali kepada jalan yang benar. Jalannya Yesus, yang menuhankan Allah gitu ya. Kembali pada jalan yang benar gitu, menyembah Tuhannya Yesus, yaitu Allah ya. Gak usah kamu ngomong, saya nggak perlu dikasihani. Saya bertanggung jawabkan ayat-ayat kita itu. Gak usah kamu kasihan, ngapain? Kasihan dirimu sendiri. Perhatikan ekonomi, keluargamu itu yang perlu kamu perhatikan. Saya nggak usah. Daulah kasihan lagi sama saya. Kasihan dirimu sendiri, istrimu, anak-anakmu. Ya beneran itu ke ekonomi. Aku kamu kasihani, nggak perlu. Taunya Pak Tua ini orang desa ya. Tidak taunya Pak Tua ini orang desa. Pak Tua ini bodoh, tidak taunya. Tidak ada orang desa pintar, tidak ada. Orang desa itu bodoh. Coba kalau orang desa ke kota, itu pohon tiang listrik itu ada riwayatnya ya. Orang desa, orang gunung. Ini Spam ini orang gunung, kelihatan ini. Orang gunung ini. Kalau dibawa ke kota, cagak listrik dibilang jemurannya orang kota nanti itu. Kalau lihat kalau lihat kereta api di mobil panjang. Iya, saya paham. Saya pernah tinggal di desa, bahkan saya pernah menjadi penggembala kambing. Ya memang tidak boleh. Kalau ada ternak kita makan tanaman orang lain, ya berarti kita yang harus tanggung jawab. Kita harus yang mengganti gitu loh. Nah ini kan narasi ceritanya kan hampir kurang lebih sama, ya kan? Ini ada di ayat 28, ya. Di situ kan si lembunya tuh nanduk orang. Nah, otomatis yang harus bertanggung jawab itu yang punyanya kan, ya kan? Yang punyanya. Nah, yang punyanya nggak mau gitu loh, nggak mau tanggung jawab karena dia nggak tahu kan di ayat 28 kan, sehingga si lembunya ini dilemparin gitu loh, disakiti dulu baru dibunuh dan dagingnya jangan dimakan. Itu satu yang 28. Yang 29 sudah diperingatkan nih yang punyanya, ternyata si lembunya masih nanduk juga tuh. Nah harus dihukum mati dua-duanya. Ini berarti Tuhanmu itu ya, Tuhan Yesusmu tuh berarti kejam gitu loh. Masa hanya kesalahan hewan bisa dibunuh dua-duanya gitu loh. Kalau untuk kerugian material oke lah, ya minimal penjara. Kalau untuk hewan ya silakan dimusnahkan, disembeli, dibagikan dagingnya kepada korban. Ya terus yang punyanya di penjara, itu baru adil gitu loh. Ini masalah kok dibunuh dua-duanya. Ternaknya dibunuh, yang punyanya juga dibunuh, kan kejam. Aduh, berarti Tuhan Anda kejam gitu loh. Udah dipandang-pandang, kalau kamu udah paham itu, udah tahu kamu jawabannya itu, nggak usah dipandang-pandangi lagi. Kalau tidak lagi yang mau bertanggung jawab,
maka si yang mengganggu itu hewan, sapinya, kambingnya itu akan dibunuh atau ditangkap, dijual gitu. Oke, sudah paham kami itu, kau sudah dipandang-pandangi lagi. Cari yang lain lagi, tapi yang bermutu ya. Jangan sampah, silakan. Lembu nanduk orang kok masuk kitab suci. Sudah ada, layani Pak Tua itu curhat ya. Saya mau nyimak curhatnya Pak Tua itu. Coba yang tidak ada buatan ada deh. Tidak masalah. kamu bilang biasa nguras sungai, tidak apa-apa deh. Orang seperti itu curhat itu harus kamu terima. Ayo, coba saya kepingin tahu curhatnya Pak Tua itu. Kenapa ketawa? Pak Sofan kalau mau ketawa jangan ditahan, ketawa aja gitu loh. Itu kan ayatnya lucu. Males udah capek ketawa. Markus 14:51-52 aja Pak Sofan malah nganggapnya ayat sampah, nggak mau males mendingan bobo.